ngadepin bokap gue itu rasanya capek banget gitu, kayaknya marah mulu, ketemu marah, pergi kita juga nggak punya uang gitu, kayaknya kita ngerasa nggak punya uang karena ya nggak ngerasain enaknya gitu loh. Gue inget dulu itu mama itu kalau misalnya berantem sama papa kan sampai biru-biru, sampai lebam-lebam segala macem. Itu gue yang nganterin ke apotek, ketemu sama saudara-saudaranya itu ditutupin. Ya itu yang makanya gue ngerasa tersiksa, kok mama mau aja terima kayak begini keadaannya gitu. Tahu papa benar-benar makin baik, makin bertobat, makin sama keluarga, makin jadi pelayan gereja. Terus mulai ini, nah itu baru mulai kelihatan, mulai luluh hati, mulai melupakan apa yang dulu terjadi gitu. Jadi kamu banyak mengalami trauma-trauma sebetulnya. Ini berpengaruh terhadap pernikahan kamu? Ya berpengaruh pastinya. Sebelumnya juga pacaran pernah ada tuh yang KDRT juga, itu sempat bertahan 4 tahun. Pernikahan juga ada KDRT-nya, ada nggak menafkahi, ada yang namanya perselingkuhan, semuanya itu ada terjadi. Tapi semuanya berusaha diterima. Karena juga ngelihat mama, papa. Contoh mama. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Nah sekarang kita ngobrol giliran sama Tessa Kaunang ya. Bapaknya udah, ibunya udah, nih anaknya. Satu keluarga dia bawa kayaknya. Satu keluarga dibawa. Se-RT kalau bisa. Tapi ya mungkin baru ini aja aku baru mendengar ceritanya secara langsung gitu. Mama kamu gitu bercerita. 48 tahun menikah, 29 tahun mengalami ya mungkin karena baru sekarang ini viral, karena kan ada ini ya, sosial media yang memang sekarang lebih banyak orang tahu. Kalau zaman dulu kan kita cuman bersaksi di gereja, jadi cuman intern aja yang tahu. Iya. Tapi ini kalau buat aku ya membuka kayak wah gitu, kayak ngerasa kayak kita tuh aku nggak ada apa-apanya atau yang lain-lain tuh kita yang kita alamin tuh. Ya rata-rata semua ngomong gitu sih pasti. Dan ya yang baru tahunya adalah kamu ketika kecil, ketika masa remaja itu kamu melewati hal yang kita nggak sangka, karena aku taunya Kak Tessa Kaunang tuh yang selalu yang selalu ceria gitu. Ternyata di dalam itu tuh banyak hal yang kamu alami. Iya, kalau sekarang sih semuanya kita anggap sebagai pelajaran hidup gitu kan. Kalau kita terus mikirin masa lalu yang nggak enak, nggak apa, itu kita nggak bisa move on, kita nggak bisa maju. Jadi semuanya kita jadikan pelajaran hidup. Jadi mungkin sekarang bisa dibilang ya gue jadi orang yang tegar, wanita strong ya, itu salah satunya efek-efek dari masa lalu gitu. Dan yang kita ambil gitu, keluarga yang diambil yang positifnya aja lah gitu ya. Karena memang papa mama sudah bisa melewati masa anak-anaknya enggak gitu kan. Karena kalau kitanya stuck juga ya kita nanti nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Terus gue itu kalau misalnya di depan kamera gitu ya berusaha ya menampilkan yang terbaik dong. Ngapain kita ngeluarin yang unek-unek kita, yang masalah-masalah kita gitu, nggak perlulah dikonsumsi sama orang banyak gitu. Nah kita pengen belajar juga dari apa yang kamu alamin sampai bagaimana sampai akhirnya kamu bisa melepaskan mungkin ada rasa marah atau kecewa gitu sampai akhirnya bisa kembali lagi. Atau kamu sendiri bagaimana melihat perjalanan orang tua kamu menjalani pernikahan mereka? Ya, ketika kamu kecil apa sih yang kamu lihat waktu itu? Banyak traumanya ya, trauma di saat papa mukulin mama, gimana kasarnya dia. Pokoknya anak-anak itu kalau udah dengar papa mama mulai berantem, udah mulai kenceng-kencengan ngomong gitu, udah pasti udah ketakutan. Karena wah nih pasti berantem bentar lagi. Semua rumah berantakan segala macam, itu kan kita udah pasti takut gitu, takut banget kalau misalnya udah mulai berantem gitu. Karena ya biasanya efeknya itu pasti nggak bagus ke depannya gitu loh. Nah maksudnya ya kita akan ngelihat hal-hal yang sebenarnya nggak bagus lah dilihat di depan anak-anak. Kalau zaman sekarang kan kita
udah punya ilmu ya, bahwa kalau kita berantem kalau bisa nggak boleh di depan anak-anak, karena kan anak-anak kayak spons, ya kan, menyerap segala sesuatu, meskipun mereka masih kecil. Itu sudah ada pelajarannya sekarang istilahnya ya. Kalau zaman dulu kayaknya masih terlalu minim banget gitu pengetahuan kayak begitu. Nah, tapi ya itu juga mungkin yang bikin sekarang gue jadi orang yang tegar, bisa ngadepin anak-anak juga gitu, meskipun sebagai orang tua single gitu ya, single mom, tapi kan gue juga bisa tetap membahagiakan anak-anak. Itu salah satu ininya sih ya, hikmahnya. Karena memang apa ya, kalau gue zaman dulu masih kecil itu ya gimana ya, sebenarnya mungkin kalau zaman dulu bisa dibilang ya sebenarnya anak yang ceria juga gitu, tapi ya gitu, kalau udah masuk ke dalam rumah terus abis itu papa ketemu mama, kalau denger ya mereka ngobrol baik-baik sih enak gitu. Tapi kalau udah berantem, aduh ngumpet di kamar lah, segala macam lah, pokoknya udah apa ya, ketakutan banget lah pokoknya zaman dulu itu. Apalagi yang kamu ingat di masa kecil selain pada saat ketakutan kalau mereka sedang berantem? Tapi kan pada hal-hal indahnya ada gitu. Apa yang kamu ingat? Apa ya? Hal-hal indahnya ya banyak ya, karena memang ya salah satunya mama papa suka nonton. Jadi nonton film bioskop. Jadi dari kecil tuh kita udah dibawa ke film bioskop gitu ya. Jadi kayak itu udah nyanduknya bareng gitu. Sekarang udah sampai besar pun kalau misalnya menghibur mereka, "Mam lagi ngapain?" "Di rumah aja." "Ya udah kita nonton." Jadi rumahnya meskipun jauh di Cibubur pun mama papa jalan aja gitu untuk kita nonton. Jadi itu kayak refreshingnya kita gitu. Ya hal-hal yang positifnya pasti ada ya. Kayak dulu juga ya mungkin mama pernah cerita bahwa sebenarnya kita hidupnya mungkin punya uang ya. Papa masih menghasilkan, waktu itu masih aktif main band segala macam. Tapi uangnya habis kemana-mana, bukan di rumah. Jadi di rumah ini kayak nggak punya uang. Jadi uang sekolah numpuk gitu ya, nggak kebayar-bayar. Terus kita tuh nggak bisa banyak rekreasi gitu ya. Papa itu suka kayaknya tuh dulu kalau nggak salah suka gonta-ganti mobil, tapi nyicil dan sampai nggak bisa bayar terus ditarik lagi. Kita rumah ngontrak, kita kontraktor, rumah ngontrak, pindah terus semua Jakarta itu kita udah lewatin, tapi belum pernah kecuali Jakarta Barat. Jadi timur, utara, selatan, pusat udah semua deh, kita pokoknya kontraktor. Karena apa? Diusirin mulu sama ini yang punya rumah gitu, karena kita nggak bisa bayar. Jadi gue merasa bahwa zaman dulu tuh hidup kita tuh susah, nggak punya uang gitu ya untuk kehidupan yang kayaknya layak gitu. Jadi ke sekolah juga naik bus. Dulu ada guru yang baik gitu dari rumah kita di Sunter, kita sekolahnya di Sunter di Kemayoran. Itu kita nebeng sama dia selalu pagi jemput kita, pulang selalu ikut. Terus waktu SMA ada teman punya mobil, gue selalu nebeng sama dia. Pokoknya kita tuh jadi anak-anak yang begitu ya. Terus habis itu naik bus, naik mikrolet, yang ngerasain zaman dulu kan mikrolet kalau anak-anak sekolah nggak mau diangkat, nggak mau diangkut gitu loh. Karena kan dianggapnya bayar murah kan, bayarnya separuh kan, nggak kayak sekarang kan masih sudah enak lah segala sesuatunya. Tapi memang ya menurut gue itu hal yang memang harus dilalui dalam hidup gue supaya bisa jadi seperti sekarang. Supaya kamu survive, bisa pintar cari duit, gitu ya, bisa mandiri. Dan nggak ada ruginya juga. Memang ya zaman itu kita ngerasainnya benar-benar berat banget sih. Berat banget lah pastinya. Zaman itu kamu sempat berpikir apa? Ada ya itu waktu sudah bisa dapat uang sendiri setelah masuk ke dunia entertain lewat pemilihan Gadis Sampul 1993 itu pernah ngomong sama mama, "Mam, udah sekarang aku udah bisa punya uang, mama cerai aja sama papa, biar mama sama adikku itu semuanya aku yang tanggung, kita hidup aja sendiri daripada berantem terus gitu." Tapi mamanya nggak mau. Kamu sempat ngomong kayak gitu? Pernah, sempet. Karena kalau ngadepin bokap gue itu rasanya capek banget gitu, kayaknya marah mulu, ketemu marah, pergi. Terus kita juga nggak punya uang gitu, kayaknya kita ngerasa nggak punya uang karena ya nggak ngerasain enaknya gitu loh. Padahal anaknya Arthur Kaunang gitu. Iya, kayaknya masih laku-lakunya kan saat itu bokap gue. Ingat gak waktu zaman kecil gitu, ya jarang ketemu itu udah pasti, makanya sekali ketemu berantem gitu. Jadi apa yang dirasakan kan nggak ada enak-enaknya gitu loh.
Ya, waktu kecil jadi sempat ngerasa apa kalau lihat bokap tuh gimana rasanya? Serem, Serem. serem. Karena ya auranya aura menyeramkan gitu. Kalau sekarang kan menyegarkan kan. Iya dong. Iya dong menyegarkan ya. Memang itu semua sih kita nggak pernah nyangka ya bahwa mama akhirnya bisa melalui setelah 29 tahun dan ternyata itu bisa jadi contoh, bisa jadi mungkin sekarang lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya gitu kan karena cerita dari mama gitu. Jadi ya kita nggak pernah nyangka lah kalau bisa akhirnya seperti sekarang. Akhirnya bisa lewat gitu ya. Nggak, maksudnya kita sekarang bisa jadi contoh buat orang-orang gitu loh keluarganya. Iya, betul. Nah, ini kalau kita flashback lagi gitu ya. Ketika mama sempat cerita, sempat sampai koma atau 2 bulan sampai di rumah sakit gitu kan. Mama tadi cerita bahwa kamu yang ngurusin adik-adik gitu. Kamu ingat masa-masa itu seperti apa? Nggak terlalu ingat. Karena gue orangnya lupaan. Tapi memang ya kalau yang namanya papa mukulin mama itu tetap ingat. Tapi mungkin yang hal-hal yang mungkin yang membahagiakan justru mungkin ya lewat begitu saja ya. Itulah makanya kalau trauma anak itu yang diingat pasti yang negatif ya gitu. Itu yang agak bahaya sih sebenarnya. Nah kalau misalnya yang gue ingat dulu itu mama itu kalau misalnya berantem sama papa kan sampai biru-biru, sampai lebam-lebam segala macem. Itu gue yang nganterin ke apotik ngomong ini saya biru kenapa, kan zaman dulu kan belum yang terlalu viral-viral banget lah kalau ada orang kayak gitu kan. Terus terus ketemu sama saudara-saudaranya itu ditutupin yang kayak apa gitu. Jadi kayak ya itu yang makanya gue ngerasa tersiksa, kok mama mau aja terima kayak begini keadaannya gitu. Mama selalu bilang apa waktu itu kalau kamu udah mulai mah gitu? Bilang apa mama? Gak pernah ngomong apa-apa gitu, gak terlalu curhat karena masih kecil ya. Jadi kayak ya udahlah, udah tau lah kalau kayak gini kan memang karena berantem sama apa-apa. Jadi kita diam aja gitu. Makanya waktu besar setelah gue punya uang baru bisa speak up gitu, baru bisa oh iya coba ceraiin aja, kita hidup sendiri aja gitu. Kamu sempat bilang kamu capek? Iya capek lah ngadepin kayaknya kok ketemu keluarga mama papa yang berantem terus gitu kan capek ya, capek banget gitu. Nah ketika papa akhirnya pulang nih terus minta pengampunan gitu, kamu ingat nggak momen itu setelah 10 tahun hilang? Enggak. Cuman ingat waktu bertobatnya aja. Oh iya itu waktu bertobatnya. Iya maksudnya bertobatnya itu dia papa itu tiba-tiba jadi pelayan gereja. Itu yang gue ingat. Tapi kalau untuk waktu minta maafnya nggak inget. Kamu nggak inget? Nggak. Cuman kita kan waktu itu yang istilahnya melayani gereja itu kan adik almarhum Janesi. Nah itu terus habis itu papa juga di situ ikut melayani gitu. Terus antara percaya nggak percaya di dalam hati, ini beneran nih jadi pelayan Tuhan nih, ntar lagi bermasalah lagi gitu pikirannya. Jadi belum percaya. Iya langsung percaya gitu enggak. Jadi ya belum ngelihat buahnya lah, belum ngelihat hasilnya lah. Karena kalau orang baru bertobat kan pasti harus dilihat setelah itu ke depannya bagaimana gitu kan. Nah jadi pertama kali beneran jadi pelayan gereja, yang bener aja emang bener begitu, yang tetap begitu, tetap masih bingung aja gitu. Bingung. Nah terus seiring berjalan waktu tahu papa benar-benar makin baik, makin bertobat, makin sama keluarga, makin jadi pelayan gereja. Terus mulai ini, nah itu baru mulai kelihatan, mulai luluh hati, mulai melupakan apa yang dulu terjadi gitu. Luluh hati. Ya baru ngelihat bahwa papa orang yang memang mau berubah, benar-benar mau berubah. Gitu. Sebelumnya gimana hatimu emang ketika ngeliat papa? Ya kesel, ragu-ragu pada saat pertama-tama itu dia bertobat, kayak nggak percaya aja gitu kalau memang bisa berubah. Mama tadi cerita bahwa ketika papa datang dan minta ampun ke mama dan mama ayo ngajak anak-anak mendoakan gitu, kamu sempat bilang suruh pulang aja itu orang. Gak ingat kamu? Gak ingat saya. Sadis juga gue ya. Tapi itu kepahitan itu. Iya kepahitan, makanya itu kan waktu papa melayani di gereja itu, makanya antara percaya nggak percaya gitu, belum yakin sepenuhnya bahwa memang papa itu bertobat gitu. Papa pernah ngomong nggak heart to heart gitu ke kamu? Nggak tahu ya, kayaknya nggak sih.
nggak ada yang sampai sedalam itu. Cuman ya itu perubahan sikapnya aja sih setelah dia bertobat, bahwa dia menjadi papa yang semakin sabar, terus selalu sama keluarga, dan bahkan sampai sekarang itu semakin terlihat bahwa mereka selalu berdua kemana-mana. Itu yang makin membuat ya ternyata memang ini yang harus kita lalui bersama gitu. Dulu gimana Bapak? Kan kamu bilang Bapak tuh menunjukkan cintanya tuh dengan perbuatan, kamu sempat cerita. Dulu kayak gimana dan perubahannya seperti apa sih yang membuat kamu tuh sampai? Ya itu dulu kan nggak pernah mau pulang, terus habis itu nggak ya sebenarnya sih papa itu bisa dibilang sebenarnya family man, ya, tapi mungkin dulu ya masih banyak pengaruh sama wanita-wanita lain gitu. Pernah nih kejadian ini sih yang kalau gue ingat itu waktu kecil, kita itu mama nggak tahu lagi di mana ya, lagi sekolah keluar kota atau bagaimana, kita di rumah tuh cuman bertiga. Terus habis itu kita punya anjing banyak kan dulu. Terus udah gitu papa tiba-tiba bilang ayo kita ke Bandung katanya gitu. Ada yang mau disamperin, ya kita masih kecil-kecil nurut. Nah kita di rumah tuh lagi nggak ada makanan karena ya nggak masak lah, nggak ada mama kan. Kita punya ada sup kacang merah tinggal dikit. Anjing-anjing kita cuman kita kasih daging satu semua sebelum pergi. Itu saya ingat. Terus habis itu kita dibawalah pergi ke luar kota. Ternyata di luar kota itu papa nyamperin ceweknya. Kita kan nggak tahu. Setelah pulang mereka berantem mama papa. Makanya saya baru oh itu ternyata gini ya. Soalnya masih kecil sebenarnya. Jadi kayak papa itu yang zaman dulu juga sebenarnya kayaknya sih melibatkan anak, tapi kita kan juga belum ngerti gitu loh. Ya tapi buat kita tetap nggak enak karena ujung-ujungnya akhirnya mereka pulang dan berantem kan, nggak enak kesannya berarti. Bukan rekreasi, bukan healing, bukan apa ya, ternyata itu sesuatu yang nggak bagus. Jadi kamu banyak mengalami trauma-trauma sebetulnya. Ini berpengaruh terhadap pernikahan kamu. Ketika kamu memasuki pernikahan itu? Ya berpengaruh pastinya. Sebelumnya juga pacaran pernah ada tuh yang KDRT juga, itu sempat bertahan 4 tahun. Ya bertahan 4 tahun karena, tapi 2 tahun ya dia KDRT. Setelah itu ketahuan sama papa, dia minta maaf, cium kaki mama. Terus habis itu 2 tahun itu kita tetap bertahan karena dia udah nggak mukulin lagi gitu ya, kita udah nggak berantem pukul-pukulan lagi. Terus dia bilang mau berubah, dan gue pikir itu adalah calon suami gitu, itu adalah calon suami. Tapi ternyata enggak. Nah itu mungkin salah satunya ya, efek pikir kayak mama bisa kuat gitu loh. Ternyata enggak, bukan, harusnya enggak kayak gitu. Nah terus habis itu yang waktu pernikahan juga ada KDRT-nya, ada enggak menafkahi, ada yang namanya perselingkuhan, semuanya itu ada terjadi di tahun kedua nikah. Tapi semuanya berusaha diterima karena juga ngelihat mama, papa. Mencontoh mama, papa. Ya jadi kan kalau ngomong sama mama papa kan juga selalu menguatkan gitu ya, menguatkan untuk untuk bisa melalui. Ya memang ya itu salah satu efeknya juga, salah satu yang bisa dilihat adalah bagaimana mama kuat gitu ya. Tapi memang sebenarnya di dalam hati tuh nggak kuat banget gitu ya. Kita setiap manusia tuh sebenarnya kekuatannya berbeda-beda ya. Dan pada akhirnya bisa bertahan sampai 8 tahun pernikahan tuh sebenarnya suatu hal yang luar biasa sih gitu. Karena itu semua karena pengaruh dari lingkungan sekitar, dari sekitar. Jadi ada mama papa, ada dulu kita punya gembala di gereja kita yang dulu gitu, semua ngasih masukan gitu bahwa kita menikah kan sekali ya kalau untuk orang Kristen, sampai maut memisahkan gitu ya. Tapi kasusnya di dalam rumah tangga gue itu beda banget gitu, beda banget karena nggak bisa disamain sama mama papa gitu. Karena kita belum berpisah, dia pindah keyakinan dan tidak bisa dipersatukan lagi. Jadi masalahnya sangat-sangat berbeda. Waktu itu selama 8 tahun ini gue berusaha nih untuk menerima segala macam masalah di dalam rumah tangga. Iya, meskipun udah ada KDRT, meskipun nggak dinafkahi, meskipun dia selingkuh, tetap dimaafkan, diampuni, kita kembali lagi sebagai suami istri. Tapi setelah sudah beda keyakinan, kita tidak bisa disatukan lagi, susah.
Karena juga dia juga ngotot bahwa ini yang terbaik, kan nggak bisa begitu, nggak boleh dipaksakan orang, masalah keyakinan tuh nggak bisa dipaksa. Gitu. Jadi dulu Sandi maksa saya dan anak-anak pindah supaya ini saya kalau sama Sandi satu tempat tidur mukrim lah, gitu ya, halal lah, gitu ya, kan nggak bisa. Kalau saya mau nikah bukannya mau pindah-pindah agama, kita nikah ya karena mau berumah tangga, dan kita nikah bukan karena saya mengkristenkan Sandi, kan enggak, dia sudah Kristen duluan gitu. Jadi memang beda banget. Nah, selama Sandi mungkin dulu kalau selama nggak pindah keyakinan mungkin masih bertahan sampai sekarang mungkin. Karena kamu mengadopsi cara mama. Iya, karena kan ya kita nggak bisa mengubah karakter orang, tapi kita selalu berdoa sama Tuhan, dan itu yang selalu diomongin sama mama papa gitu ya. Dan memang tadinya yang ngeliat sama mama papa juga kira-kira sampai kapan dia bertahan, tapi ternyata kasusnya beda. Nah, ketika kamu mengalami juga di KDRT gitu, itu kan pasti kamu sebagai anak ya, walaupun mencontoh mama, tapi kan yang berproses di sini kan pasti beda ya. Apa yang waktu itu berkecamuk di situ? Kamu ngerasa itu apa? Ya dulu tuh ya, kalau sekarang tuh ya kita ditonjok dikit, kita dipukul sedikit langsung visum ya kan, langsung dibawa ke, iya kan, langsung viral gitu. Zaman dulu tuh belum bisa, dan memang dari dulu tuh gue nggak kepengen bahwa kehidupan pribadi gue, dulu kan rumah tangga juga, itu diketahui sama orang banyak gitu. Jadi kalau di depan infotainment zaman dulu ya kayaknya yang happy aja, makanya waktu menggugat cerai kan pada kaget semua kan gitu kan. Nah, jadi pada saat kejadian ya gimana ya, ke-trigger trauma lama nggak? Ya iyalah gitu, tapi ya itu kembali lagi kan mama papa menguatkan, terus ada juga pendeta, terus ada juga sebenarnya dari keluarga ya Sandi, dari bapaknya gitu kan. Itu semua ya menguatkan gitu, maksudnya ya udah kita doakan saja gitu. Kita kan nggak bisa merubah karakter orang, kita bisa minta sama Tuhan gitu supaya Tuhan yang mengubahkan gitu ya. Ya udah, akhirnya mau menerima keadaan seperti itu gitu ya. Meskipun ya berat banget memang. Kalau di dalam situ sangat-sangat berat ngerasainnya. Iyalah pasti. Iya. Tapi ya gue bertahan karena ada anak-anak. Ya kan, ya anak-anak juga sebenarnya trauma gitu, karena kalau kita berantem juga yang sampai kayak begitu, meskipun kita di dalam kamar nggak di depan anak-anak, tapi anak-anak dengar suara kita, masih kecil ya. Pernah juga waktu itu Lasya yang gede itu sampai lari ke bawah ke kamar pembantu gitu, ngumpet di sana karena takut dengar suara kita teriak-teriakan gitu. Kasihan sih anak-anak sebenarnya. Kamu sebagai anak-anak yang pernah melihat itu dan ngerasakan trauma dan tahu efeknya apa gitu. Nah, apa yang kamu katakan ke anak-anak supaya anak-anak tidak mengalami hal yang sama yang kamu rasakan, sempat kamu rasakan? Oh, kalau sekarang sih belum ngomong sampai ke sana-sana ya. Cuman kayak waktu masih kecil ya dulu nggak pernah ngomong apa-apa karena masih kecil ya, nggak bisa diajak diskusi lah. Nah, kalau sekarang ya gue memberikan bukti aja dengan perbuatan. Anak-anak nggak pernah tuh dipukul, nggak pernah apa ya, kita ya syukur ya, puji Tuhan ya. Anak-anak itu anak-anak gue itu anak-anak yang baik. Jadi diomongin aja istilahnya kayak dibentak sedikit aja udah mau dengar gitu. Jadi nggak harus pakai ngotot, pakai kekerasan, kekasaran, itu nggak harus gitu loh. Jadi memang ya itu salah satu contoh yang memang gue kasih sama mereka, bahwa nggak perlu yang namanya kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga, karena memang anak-anak itu sangat trauma banget. Kamu sendiri ya orang yang berproses juga gitu pastinya, ketika waktu kecil kamu melihat, tapi kemudian kamu melihat orang tua kamu menyelesaikannya dengan cara yang sampai sekarang damai gitu. Tapi kamu sendiri kan adalah pribadi yang berbeda yang juga mengalami cobaan yang lain lagi, kamu sebagai individu gitu. Apa yang sempat bergejolak dalam benak kamu gitu sebagai manusia? Ketika pacaran ngalamin itu, ketika menikah ngadepin itu lagi. Sekarang sih sudah banyak banget ya istilahnya hal-hal yang bisa membantu kita supaya
bisa cari pasangan tuh yang bagaimana gitu ya. Karena kan gue udah pernah ngerasain kegagalan, dan kalau misalnya nanti suatu saat diizinkan Tuhan untuk menikah kembali, itu maunya dapat pasangan yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya, jadi pasangan kan. Jadi jangan ngotot gitu ya sama keinginan diri sendiri. Jadi kalau sekarang ini mikirnya itu bahwa nggak usah buru-buru gitu, nggak usah ngotot, nggak usah ngeyel gitu. Kalau sekarang tuh sangat-sangat terbuka pikirannya, bahwa dulu itu nikah sama Sandi tuh ngotot karena keinginan sendiri. Sebenarnya sih karena dikejar umur juga. Jadi kan nikah pada saat umur 29 tahun, jadi rasa udah tua banget gitu ya. Kalau nanti nggak segera nikah nanti makin ketuaan. Kebetulan ada orang yang mau nikah, mau gitu. Jadi ya akhirnya kita nikah gitu kan. Nggak mikir panjang, padahal di sekitar itu udah ngomong mama, manajer tuh kan sahabat ya, Mona. Itu udah ngomong bahwa sikapnya Sandi tuh di luar begini. Sementara kalau depan baik, depan gue baik gitu, tapi kalau di luar itu ternyata nggak baik, kasar. Nah sebenarnya kan yang bisa lihat sifat asli orang itu adalah teman sekitar gitu ya. Makanya waktu itu enggak, dia sama gue baik kok, nggak pernah kasarin, ini ngomong begini karena dia begini, jadi ada alasan terus gitu. Nah sekarang tuh sangat terbuka bahwa kalau misalnya nih suatu saat ada pasangan, gimana menurut lo gitu, gue nanya sama orang sekitar, gimana menurut mama papa. Jadi bukan orang yang apa ya, ego. Itulah yang sekarang kalau dibilang bergejolak untuk cari pasangan, ya itu kalau pengennya punya pasangan lagi itu untuk selamanya, nggak salah orang, nggak salah pilih. Tapi kalau ternyata kamu diuji, ya itulah makanya berusaha, mudah-mudahan ya kalau misalnya nanti ternyata dikasih, bukan ujian lagi lah. Ujiannya bukan masalah karakternya dia, kan pasti nanti udah pasti lebih dewasa ya. Kitanya gitu, entah bukan umur ya, kalau umur tuh relatif, hanya angka aja. Iya, hanya kedewasaan tuh kan hanya di dalamnya karakter. Mudah-mudahan itu udah matang semua. Jadi yang kita permasalahkan adalah masalah rumah tangga gitu, entah apa gitu. Jadi udah ketemu, harapnya ketemu orang yang sudah sama-sama matang. Iya betul. Sudah tahu, nggak lagi mencari jati diri. Iya, karena ngelihat pernah punya keluarga yang kayak mama papa, terus habis itu pernah ngalamin sendiri bagaimana kehidupan rumah tangga yang seperti itu jadi kayak ya udahlah gitu ya, udah capek ya kalau ketemu yang kayak gitu lagi, kok masa kita nggak berubah gitu, ketemu pasangan masa yang kayak gitu lagi gitu loh. Dan sekarang banyak sekali bantuan ya, karena itu sosmed tadi ya, kita kan punya banyak kata-kata segala macam kan. Kalau dulu tuh ya, kalau bisa diceritain waktu sama bapaknya anak-anak tuh apa ya, sifat egois cowok itu kan keluar banget ya. Nah kita sebagai cewek terima aja. Nah zaman sekarang itu selalu ditekankan bahwa cowok itu nggak boleh egois. Dia harus bisa menyayangi istrinya supaya istrinya itu bisa semakin menyayangi dia kan gitu. Ya kan, kalau zaman dulu kayaknya tuh info-info begitu tuh masih kurang banget, benar nggak? Betul. Kalau sekarang tuh kayaknya semuanya orang bilang, kalau lo mau ketemu, kalau lo mau disayangin sama istri lo, ya lo harus menyayangi lebih lagi dari dia gitu. Jadi kamu kan cari cowok yang membaca quote itu ya? Ya iya kan, maksudnya banyak belajar gitu loh, banyak belajar sama sifat. Kalau mau jadi pasangan yang baik tuh kayak apa gitu loh. Dulu waktu kamu menghadapi masalah dalam rumah tangga gitu, mama papa bilang apa? Atau mereka tahu nggak atau enggak? Ya itu yang tadi gue bilang, sabar, serahkan semua sama Tuhan. Kita nggak bisa mengubah karakter orang, tapi Tuhan bisa mengubah. Jadi kita berdoa terus sama Tuhan supaya Tuhan nanti yang ubah. Jadi waktu kejadian sama Sandi 8 tahun itu nanti berbuat, bertobat, berbuat, bertobat, minta ampun, diampuni, berbuat lagi, bertobat, minta ampun, diampuni, gitu terus berkali-kali. Papa gimana? Ya papa juga gitu. Nah karena papa sudah berubah, jadi papa itu semakin lebih sabar gitu. Jadi nggak ada yang namanya emosi lah ketemu Sandi apa enggak. Jadi yang berusaha untuk ngasih apa ya, masukan-masukan juga, tapi ya karena orangnya juga belum bisa dimasukin. Kalau orang belum bisa diomongin tuh makin keras susah. Gitu. Kecuali dia mau merendahkan hati untuk mau terima,
masukan-masukan, kritikan-kritikan, saran-saran pasti bisa keterima. Nah Gitu. sekarang kalau kamu lihat papa dan mama kamu sekarang nih dan hubungannya setelah proses yang panjang itu, apa sih yang kamu lihat dan Ya kamu pasti rasakan? happy lah, pasti happy, seneng, bangga. Apa ya, ya kalau sebagai anak sih ya bukan berarti gua malu ya dengan, "Oh kok mama bisa segitu, kok aku nggak bisa bertahan." Tapi kan kasusnya masalahnya beda. Beda. Beda sekali, sangat-sangat beda sekali. Dan, selama ini juga, mama papa itu selalu ya kenapa juga sampai sekarang sendiri juga mama papa nggak pernah nuntut apa-apa gitu. Selalu tetap bisa apa ya, kemana-mana pokoknya tetap bangga lah. Ini anak gue nih Tessa Kaunang, mau gimana juga ini tetap anak gue Tessa Kaunang, mau gimana kehidupannya gue sekarang misalkan single mother gitu ya, single parent yang belum nikah lagi ya, tapi bukan berarti suatu hal yang ini kan buruk kan gitu. Jadi apa yang kamu pelajari dari pelajaran hidup mama papa kamu menjalani pernikahan dan apa yang kamu lihat dan kamu sebagai anak merasakan? Ya sebenarnya jodoh untuk selamanya itu ada buat kita, setiap kita gitu. Selama kita tidak mengeraskan hati, menutup mata, bisa melihat sekeliling dan sekitar dan selalu mengandalkan Tuhan. Jadi jodoh kita pasti Tuhan yang kirim. Kalau Tuhan yang kirim pasti beres gitu. Jangan kita yang ngotot gitu. Memang pilihan juga ada di kita. Tapi kan nanti di saat kita dapat pilihan itu mungkin orang itu kita yang pilih ya. Tapi kita kan bisa berdoa sama Tuhan. Jadi melibatkan Tuhan terus itu sih. Karena kita lihat mama papa yang bisa sampai sekarang juga tetap bersama dan setelah melewati semua ternyata mereka berhasil dan ya kayak sekarang mereka kemana-mana berdua. Mau nginjilin pelayanan sampai luar kota, luar negeri berdua, kemana-mana berdua. Mesra. Ya begitulah gitu ya, makin mesra, makin tua makin mesra, ya mau ngapain lagi ya. Kamu sebagai anak ngelihatnya gimana sih? Ya udah ya tetap mesra gitu di usia yang tidak muda. Ya itu makanya salah satu contoh yang menguatkan bahwa sebenarnya memang ada jodoh selamanya gitu. Buktinya mereka sampai tua pun mungkin sampai nanti akhir hayat pun bersama gitu. Meskipun pernah melewati hal-hal yang luar biasa dulunya gitu. Dan ya itu pasti untuk keyakinan diri sendiri bahwa pasti ada nih jodoh gue di depan. Yang kayak mama papa bisa sampai selamanya sampai akhir hayat gitu. Amin. Amin. Apa yang kamu banggakan dari mama? Apa yang kamu banggakan dari papa kamu? Ya mama orang yang kuat. Kayak yang tadi terjadi dalam yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga sampai bertahan nggak mau cerai meskipun papa kayak gitu ya kan, tetap jadi topang doa buat keluarga. Terus ya memang mama sama papa memang dipersatukan Tuhan itu nggak salah. Mungkin kayak papa tuh orang yang suka lupaan, lelet. Nah mama itu orang yang nggak sabaran kayak gitu. Jadi ya bagian ngasih tahu lah, bagian bawelnya lah gitu. Nah kalau papa ya sekarang kita lihat kalau menurut saya sih ini karakter aslinya gitu. Sebenarnya orang yang sabar, pendiam, baik, anteng, terus apa ya, orang sebenarnya nurut sebenarnya gitu. Cuman dulu mungkin entahlah ada banyak kuntilanak di sekitarnya. Jadi nggak bisa denger gitu. Sebenarnya kalau dikasih tahu tuh mau gitu loh. Orangnya begitu. Terus kayak misalnya ada masalah gitu ya, kayak pernah kejadian saya sama mama berantem masalah gitu, ada ya masalah-masalah sebenarnya kecil-kecil aja gitu. Nanti papa yang mendamaikan, jangan gitu, nanti ngobrol ya, ngomong sama mama, mungkin mama tadi capek gini gitu loh. Jadi bagian penengah gitu. Jadi di usia berapa kamu merasakan hadirnya orang tua itu secara utuh? Ya itu papa kan di 29 tahun. Setelah itu ya nggak lama sih sebenarnya ya. Dari kamu menikah itu iya, udah mulai. Dari nikah terus ngelihat memang papa benar-benar bertobat, benar-benar melayani Tuhan. Itu kayak cepet banget ya. Dihapuskan gitu semua kepahitan tuh cepet banget. Kalau orang emang benar-benar bertobat itu kayaknya tuh Tuhan gitu loh yang ngapus semua kepahitan. Jadi cuman kayak
jentikin jari doang, cepet banget gitu. Terus nggak ada dendam, nggak ada kesel gitu. Meskipun awal-awalnya itu masih rasanya nggak yakin gitu. Termasuk kepahitan di dalam diri kamu. Iya, ya karena kita lihat bukti ya, bukti nyata, buah lah. Kalau kita lihat kehidupan orang itu setelah bertobat semakin baik, ya otomatis kita makin lama kan makin menerima gitu. Tessa, terima kasih banyak sudah berbagi cerita begitu ya. Tadi yang disimpulkan tuh sama sih sebetulnya, mudah-mudahan juga banyak orang yang bisa mengambil hikmah itu bahwa ternyata jodoh untuk selamanya itu ada. Ada. Cuman ya itu tadi, kalau buat gue sekarang pelajarannya adalah jangan mengeraskan hati dan ego sendiri. Iya. Gitu. Kita harus melibatkan Tuhan pertama, yang kedua orang sekitar, karena itu yang lebih penting didengar daripada diri sendiri, karena diri sendiri biasanya egonya yang keluar kan. Ego diri sendiri. Tessa, terima kasih sudah berbagi cerita bersama, dan juga tadi membawa papa dan mama juga hadir di sini berbagi cerita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah yang baik gitu ya. Kalau yang sedang dalam masalah gitu di tengahnya. Nggak harus sih semua orang kuat ya seperti kita. Memang tiap orang punya keterbatasan masing-masing. Cuman mungkin ini bisa jadi contoh, bisa jadi berkat buat semua bahwa sebenarnya ada yang bisa melalui masa-masa seperti itu. Tergantung kita sendiri, dan sebenarnya semua kembali ke cowoknya sih sebenarnya. Bapaknya, lo benar, kepala rumah tangga. Kalau dia memang benar-benar bertobat, pasti seluruh isi rumah itu akan dipulihkan. Gitu. Ya kan? Kalau papa waktu itu nggak kembali dan bertobat, berantakanlah rumah tangga kita. Karena seperti tubuh ya. Iya. Satu sakit semuanya juga. Betul. Tapi satu sembuh semua kan sehat. Semua kan sehat. Baik, terima kasih sudah mengikuti perbincangan yang panjang ini. Spill the tea, silakan diminum. Oke then, let's spill the tea.